yang sering merasa membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan yang sering merasa berkompetisi, kumpul dulu yuk. Ternyata Allah Sang Maha Pencipta kita tahu banget loh kalau bakalan ada manusia-manusia semacam ini yang selalu terjebak merasa berkompetisi dengan orang lain. Insya Allah kita akan belajar Quran Surat Al-Hadid ayat 20 dan ayat 21 yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ayat 21, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu adalah sebuah penyakit yang harus diobati. Obatnya gimana? Aku harus apa? Terus caranya gimana? Biar nggak merasa tersaingi atau berkompetisi dengan orang lain. Ya, kamu harus percaya kebesarannya Allah. Allah tuh nggak akan habis rahmatnya, kekayaannya nggak akan habis karena cuman ngasih ke satu orang atau ke beberapa. Kalau kamu khawatir nggak sukses karena ada orang sukses, maka secara nggak langsung kamu tuh nggak percaya atas kebesaran Allah. Kekayaan dan cintanya Allah itu tanpa batas. Jadi nggak usah khawatir kalau kita nggak kebagian cinta dari Allah. Tinggal kita nih, mau nggak serius menjemput cintanya Allah? Jemput cintanya Allah dengan selalu menaati perintahnya, berusaha bersabar atas ketaatan dan menjauhi larangannya. Sekarang, aku nggak pernah nganggep seseorang itu musuh. Dulu mungkin masih pernah terbesit bahwa aku berkompetisi dengan orang lain, entah dengan teman sekelas atau orang lain. Sekarang, aku berusaha merubah cara pandangku. Aku berusaha melihat semua orang dengan kacamata lain. Bukan lagi kompetitor, tapi semua manusia itu indah dan berharga karena semuanya adalah makhluk Allah. Semua orang di zaman ini adalah umat Rasulullah. Selain itu, aku juga punya keyakinan kuat kalau Allah nggak akan habis kekuatannya, kekayaannya, kebaikannya. Orang lain yang sukses di luar sana itu nggak akan mengurangi kesuksesanmu. Orang lain bahagia itu juga nggak akan mengurangi jatah bahagiamu. Jadi, kenapa mesti khawatir? Kenapa mesti takut? Aku contohkan misal di topik yang agak sering dibahas, yaitu soal rezeki. Manusia tuh sekarang senang banget kan banding-bandingin soal materi. Dia tuh udah punya rumah 5 loh. Nah, aku 1 aja belum. Nah, kayaknya dia tuh nggak ngurangin jatahnya kamu. Kayaknya kamu tuh udah ada jatahnya sendiri. Tinggal mau nggak kita berusaha lagi, mau nggak kita berdoa lagi. Kayak gitu. Dan di ayat 21 itu juga sudah jelas bahwa Allah menerangkan kompetisi yang sesungguhnya bukan soal materi, tapi soal akhirat. Nggak usah takut tersaingi, nggak ada yang namanya kompetisi materi. Kompetisi materi itu muncul di benak kita karena kita tuh selalu melihat dan berpikir seputar materi aja. Yang di otak tuh isinya materi aja terus. Padahal kompetisi sesungguhnya adalah kompetisi untuk masuk surga dan tidak masuk neraka. Jika di pikiran hanya duniawi saja, ya bener dong kalau isinya cuma materi aja. Tapi gimana ya biar nggak iri? Aku pribadi juga irian sih. Aku iri kepada orang-orang yang bisa beribadah lebih banyak dari aku, lebih berilmu banyak dari aku, dan setauku iri di kedua topik itu tuh diperbolehkan. Sehingga
kita apabila ada rasa berkompetisi dalam ibadah, kita juga ingin beribadah lebih banyak. Nah, kalau soal pencapaian gimana? Pernah nggak ngerasa iri? Alhamdulillah, aku sekarang mikirnya gini aja sih, simple. Ya, menurutku yang lain mah nggak penting-penting amat kok. Meninggal juga semuanya langsung hilang kan? Nah, semoga kita semua selalu jadi orang yang teduh, orang yang enggak menyimpan perasaan iri dengki. Jadi orang yang selalu memberi cahaya dimanapun kamu berada. Menjadi orang yang menyenangkan, bukan menyebalkan atau menyusahkan orang lain. Sudahkah hari ini orang lain mendapatkan manfaat darimu? Semoga Allah selalu membimbing kita menjadi orang-orang yang jauh dari rasa iri dan dengki. Amin. See you kawan. Bye.